Audio Jungle. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar Pondok Pesantren As-Sadiqat, keluarga besar dari Pondok Pesantren As-Sidku. Kita doakan Habib Guresh Baharun, Ustadzah Budur Ba'bud beserta seluruh keluarganya, anak, mantu, cucu selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dimurahkan rizkinya, dibahagiakan hatinya, diberkahi kehidupannya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustadzah, segenap aparatur negara, Ibu Bupati, juga segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, segenap syaraif yang semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semakin dikaruniakan kemanfaatan dalam kehidupannya bagi umat Islam insyaallah. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik yang baru datang maupun dari subuh, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, jomblo-jomblo, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian, kita baru saja membaca sholawat dan kita beberapa hari lagi akan masuk bulan puasa. Saya dari tadi sambilan baca sholawat sambil mikir, apa persamaan antara sholawat dan puasa. Teman-teman sekalian, saya kemudian terbayang salah satu hadis yang menceritakan, dan hadis ini pernah disampaikan Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam salah satu kajiannya, bahwasanya diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala amalnya segenap hamba. Bu,
diajukan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah amal perbuatan kebaikan-kebaikan segenap hamba. Ada sholat, ada zikir, ada baca Quran, ada sedekah, ada haji, ada umrah, ada menuntut ilmu, ada hadir majelis talim, ada puasa. Diajukan kepada Allah amal perbuatan hamba-hambanya. Allah kemudian berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Ketika diajukan semua amal perbuatan manusia, Allah bilang semua amal perbuatan tersebut buat mereka, buat hamba-hambaku, kecuali puasa. Puasa mereka untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Kemudian keterangannya berlanjut, uridat a'malul ummah ilan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal perbuatannya umat diajukan kepada Nabi besar Muhammad. Ada belajar, ada ngajar, ada berbuat baik sedekah, ada ngasih makan orang lain. Amal perbuatan umat Islam diajukan kepada Nabi Muhammad. Nabi kemudian berkata, bersabda, semua amal perbuatan tersebut untuk mereka, untuk umatku, kecuali sholawat, ia adalah untukku. Jadi Bu, Dek, yang ke Allah kembalikan semuanya, yang diambil hanya puasa. Yang ke Rasulullah kembalikan semuanya, yang diambil hanya sholawat. Apa artinya? Artinya adalah bahwa amal perbuatannya umat ini yang paling tercinta di sisi Allah adalah puasa, yang paling tercinta di sisi Rasulullah adalah sholawat. Artinya, kalau kamu kepengen dicinta oleh Allah, maka perbaguslah puasa. Kalau kamu kepengen dicinta oleh Rasulullah, perbanyaklah sholawat. Dan kalau kamu bagus dua-duanya, dan kalau kamu bagus dua-duanya, banyak dua-duanya, maka kamu layak menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah, tercinta di hadapan Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Sehingga sekalian, kita bahas mana dulu nih? Sholawat dulu apa puasa dulu? Puasa apa sholawat? Sholawat apa puasa? Puasa. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Allah tuh suka bener sama puasa. Kenapa puasa jadi amal paling disuka sama Allah? Sehingga sekalian yang saya muliakan, satu, karena puasa itu gampang ikhlasnya, nggak gampang kelihatan puasa itu. Betul? Nih kayak lagi kumpul semua begini nih,
Kalau ada yang berdiri kelihatan apa nggak kelihatan? Kelihatan. Kalau ada yang lagi berzikir, bertasbih gitu, kelihatan apa nggak kelihatan? Kelihatan. Kalau ada yang lagi sholat, tiba-tiba berdiri dia sholat gitu, kelihatan apa enggak? Tapi kalau ada yang puasa, apa yang nggak puasa nih kelihatan apa nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Karenanya puasa itu ibadah yang lebih gampang ikhlasnya semestinya. Kalau nggak diceritain. Karenanya aneh kalau ada orang puasa tapi suka cerita-cerita. Puasa se-RW, se-RT tahu semua. Bahkan sekarang udah nggak terima se-RT, se-RW, Bu. Semedia sosial tahu semua. Indahnya buka puasa bersama Mayhubbi. Hari Senin gini nih. Nulis statusnya begitu. Sehingga sekalian saya muliakan, tar jam 3 pagi jangan lupa sahur ya guys. Ustazah emang nggak boleh tuh ngingetin orang puasa? Boleh, tapi nggak jam 3 pagi juga. Kamu pikir siapa orang iseng buka-buka statusmu jam 3 pagi? Nggak lain nggak bukan, coba telaah hatimu, kamu kepengen biar orang tahu kalau kamu udah siap-siap buat sahur. Kan begitu? Jadi sekalian, tahukah kamu amal ibadah yang tersembunyi itu 70 kali lipat dengan dibandingkan amal ibadah yang terang-terangan. Kamu kalau tahajud orang nggak ada yang tahu dan nggak kamu ceritakan kepada siapa-siapa, pahalanya 70 kali lipat dibandingkan dengan tahajud yang kamu ceritain kepada orang lain. Ini kalau sama-sama ikhlas. Gimana kalau nggak diceritain ikhlas? Kalau diceritain jadi ria, kalau diceritain jadi ujub, teman-teman saya sekalian. Kalau diceritain jadi bangga hati. Kalau seperti ini malah dikhawatirkan pahalanya menjadi sangat minim sekali, sangat sedikit sekali. Puasa, sembunyiin. Sampai Habib Umar pernah cerita nih, setan tuh emang paling susah banget ngadepin orang ibadahnya sembunyi-sembunyi. Ini keren. Kalau ada orang ngamalin satu ibadah banyak, panjang, orang nggak ada yang pada tahu. Ini bikin pegel setan, bikin kesel setan, bikin panas setan. Tapi kan gak bagus bikin panas setan. Betul gak? Sehingga sekalian saya muliakan, sampai nih setan-setan nih dari keselnya sampai rapat meeting Dewan Persetanan Internasional. Kumpul nih. Gini katanya nih. Katanya ketuanya setan, pimpinan setan, namanya Iblis. Dia bilang, nih saya susah nih ngadepin satu orang ini nih, puasa sunnah 30 tahun. 30 tahun puasa sunnah, umat Nabi Muhammad teman-teman. Puasa sunnah 30 tahun, istrinya aja nggak tahu. Keren. Istrinya aja nggak tahu. Kok bisa 30 tahun puasa sunnah istrinya aja nggak tahu? Karena dia tiap pagi dia akan bilang gitu. Pertamanya nih awal-awal dia bilang, wah saya nggak keburu nih buat makan. Saya mau buru-buru buka toko udah kesiangan. Istrinya bilang, kalau gitu makanannya dibungkus aja. Iya, bungkus aja. Makanannya dibungkus. Dia nggak bohong, dia memang nggak keburu buat makan, karena memang tergesa-gesa mau ke. Dia nggak bilang dia puasa atau dia nggak puasa gitu. Dia bilang saya tidak punya waktu untuk makan. Udah tuh, dia bawa makanannya.
Nanti sampai di sana dikasihin orang makanannya, disedekahkan. Dia pulang-pulang sore bawa kurma tuh, pergi ke masjid buat sholat maghrib. Nanti begitu kedengaran azan, ya dia iseng duduk kayak baca Quran atau apa, dia makan tuh kurma. Nanti pulang malam-malam, pulang habisnya isya, baru dia makan sama istrinya. Terus gitu, setiap hari. Istrinya nggak tahu kalau dia puasa, nggak pernah dia ceritain sama siapa-siapa, teman-teman. Nggak pernah. Antara dia mau Allah 30 tahun. Iblis bilang, nih gimana nih caranya nih ngadepin nih orang. Kita godain, kita gangguin biar sekurangnya dia cerita mengenai puasanya. Ada salah satu dari setan tersebut, kecil-kecil cabai rawit. Ini cerita pernah diceritakan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ya, guru saya, guru kita. Setan kecil-kecil cabai rawit ini pura-pura jadi pembeli. Dia tukang jual daging di pasar. Datang nih si setan. Abisnya dia bilang sama iblis, kayaknya nih urusan saya nih. Saya nih yang bisa ngadepin orang-orang ikhlas model begini nih. Gampang dah. Setan, dia kan boleh aja ujub sama dirinya sendiri. Jadi sekalian datanglah nih si setan ini, nyerupain orang. Dia bilang, Pak, beli dong dagingnya. Kasih duit 150.000. Kan dapat sekilo ya, sekitar. Misal gitu ya, dilayanin dapat sekilo. Pak, tambahin dong Pak dagingnya. Saya hari ini puasa loh Pak. Ditambahin sama tuh orang, sama pedagang itu, yang puasa 30 tahun pedagangnya. Setan bilang lagi, Pak, saya puasa loh Pak. Kok tambahinnya dikit sih Pak? Tambahin lagi dikit lagi dagingnya. Bapak nih nggak tahu orang puasa kayak gimana fadilahnya. Saya nih puasa Pak, Bapak tahu nggak? Nih hari nih Pak, saya puasa 3 hari. Masa tambahinnya sedikit doang Pak? Tambahin lagi. Ya ampun Pak, 3 hari loh Pak saya puasa. Tambahin lagi dikit lagi. Aduh Bapak nggak ngerti-ngerti, nambahinnya dikit-dikit doang. Pak, saya nih puasa 3 hari loh Pak. Bapak kasih 3 kilo aja pantas puasa saya 3 hari. Tambahin lagi gitu. Pak, 3 hari Pak saya puasa Pak. Saudaraku sekalian, ini setan punya segala macam trik untuk godain orang. Dia bilang, Bapak nggak paham juga, saya nih Pak puasa 3 hari tahu Pak. Tambahin lagi. Sudah bilang 3 hari Pak, Bapak nggak bisa bayangin saya puasa 3 hari. Lama-kelamaan kamu 3 hari, saya 30 tahun tahu. Masya Allah. Dia bilang, ya udah kalau gitu, itu aja kok yang saya mau. Saya kepengen kamu ceritain tentang puasa 30 tahun kamu itu. Masya Allah. Jadi sekalian saya muliakan, hati-hati sama setan. Setan tuh kalau sampai menjelma manusia gitu, itu pengapesan, udah nggak punya cara lain. Ya, nggak punya cara lain, dia kemudian menjelma manusia gitu. Kalau buat orang-orang kayak kita nih, teman-teman, itu setan nggak usah pakai menjelma. Kita percaya sama setannya gampang banget. Kamu sekarang udah mulai soleha. Alhamdulillah. Dulu tuh ya, kamu hidup dalam masa jahiliyah emang. Tapi sekarang kamu memang sudah ketemu petunjuk jalannya, soleha kamu tuh. Sholat udah nggak pernah tinggal, ibadah udah nggak pernah tinggal, kayaknya udah tinggal sejengkal lah mau masuk surga.
Yang lain-lain tuh kan ikutan ngaji juga, tapi hatinya nggak berubah-berubah kayak kamu. Masih bisa jahat mulu sama orang. Ih, emang dasar. Masya Allah. Kita langsung percaya kalau setan ngomong ini itu gitu. Teman-teman saya sekalian, bisikan setan tuh, bisikan setan. Makanya mudah-mudahan Allah menangkan kita menghadapi bisikan setan. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti masuk bulan suci Ramadan, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, "Idza jaa syahr Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, Allah buka-buka pintu surga. Allah tutup-tutup pintu neraka, dan Allah ikat, Allah belenggu para setan. Setan diikat-ikat, Bu. Semua Ustazah, semua. Tapi kok ada orang bisa bikin dosa juga di bulan suci Ramadan, yaitu bukan salah setan. Jangan salahkan setan. Kata setan, saya nggak ikut-ikut, serius dah. Meskipun ya, setan itu kan ganggu umat manusia. Kita diminta berlindung dari godaan manusia. Saya kalau lihat kejahatan orang-orang zaman sekarang tuh yang bisa sampai jahat-jahat, ada kakek perkosa cucunya, ada bapak bisa bunuh anaknya, gitu kan ya? Ada suami nenggelemin bininya. Masya Allah. Ini ibu-ibu sekalian, saya lihat-liatin nih sambil saya pikir, lama-lama kayaknya setan deh yang berlindung dari kejahatan manusia. Kata setannya, kita aja masih sayang sama istri kita, kita aja masih sayang sama suami kita. Kata setan yang perempuan, kita aja masih sayang sama anak kita. Ini manusia kok jahat ya, sama keluarga sendiri bisa berbuat jahat. Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan manusia, kata para setan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, puasa amal perbuatan paling dicinta di sisi Allah karena dekat sama ikhlasnya. Jangan biarkan orang tahu bahwa kamu berpuasa kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib, ya emang wajib. Ya nggak apa-apa orang tahu, emang semuanya juga puasa. Kan nggak ada kalau bulan Ramadan gitu kan, ayo makan, nggak saya lagi puasa, ih solehah amat. Nggak mungkin begitu kalau bulan suci Ramadan, sebab itu adalah kewajiban. Kita wajib puasa, tapi kita tahu bahwasanya nilainya puasa ada pada keikhlasan, maka ikhlaskanlah dirimu saat berpuasa. Yang ikhlas. Jangan amal perbuatanmu selama Ramadan kamu kepengen orang pada tahu semuanya. Berapa banyak kamu hatam Al-Quran dan gak usah diumum-umumin sama banyak orang. Apa yang kamu lakukan, sedekah yang kamu kerjakan, jangan semua ibadah kamu kasih tahu sama orang. Saudara sekalian, dan jangan berpikir, tenang aja saya mah, ibadah saya kasih tahu orang juga hati saya mah tetap ikhlas, nggak ada bedanya. Enggak Bu, enggak Dek, enggak Kak. Kita itu masih jadi orang-orang yang kalau kita beribadah ketahuan nama orang, hati kita berbunga-bunga. Betul? Halo? Betul nggak? Masih seneng kelihatan sama orang, masih seneng dipandang sama orang. Bu, apalagi yang namanya sedekah, masih seneng banget tuh namanya ditulis di papan pengumumannya masjid. Ibu Haji Erni 250.000. Ibu Romlah
215.000. Di bawahnya hamba Allah 10.000. Kalau sedekahnya banyak, namanya ditulis. Giliran sedekahnya sedikit, hamba Allah. Bu, dia nggak tahu bahwa pangkat hamba Allah adalah semulia-mulia pangkat. Kok berani-berani kamu bilang dirimu hamba Allah? Emang kamu udah diakuin sebagai hambanya Allah? Itu setinggi-tinggi pangkat. Allah tuh kalau lagi mau ngasih karunia kepada Nabi Muhammad, Allah panggil Nabi Muhammad, Allah sebut Nabi Muhammad, Allah predikatkan Nabi Muhammad dengan nama Abdullah, hambanya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah, Maha Agung Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nabi Muhammad dikaruniai Isra dan Mi'raj, Allah nggak bilang yang telah memperjalankan Rasulnya, yang telah memperjalankan Nabinya, tapi Allah memanggilnya dengan sebutan yang telah memperjalankan hambanya. Karena fi magamil ikram, ketika Allah hendak memuliakan seorang hamba, Allah menjuluki hamba tersebut dengan nama hambanya Allah, menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ada tiba-tiba nih orang-orang zaman sekarang, sedekah kalau banyak disebut namanya, kalau di saat sedekahnya sedikit disebut hambanya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah karuniakan adab di hati kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman saya sekalian, puasa jadi amal ibadah paling dicinta, paling disuka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena keikhlasannya. Karena puasa tuh nggak gampang ketahuan, nggak gampang kelihatan. Ini kayak beginian nih, yang puasa nggak kelihatan teman-teman. Kalau ada anak puasa masuk kamar mandi, dia minum, keluar nggak ketahuan, nggak kelihatan. Ada yang pernah begitu? Zaman waktu kecil? Nggak kecil sih Ustazah, tahun kemarin lah. Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, jadi puasa dicinta di sisi Allah karena ikhlas. Sehingga sekalian saya muliakan, yang kedua, puasa menjadi amal yang paling dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala karena puasa itu jenis ibadah meninggalkan kesenangan. Meninggalkan kesenangan. Dan itu Allah suka. Sehingga sekalian, katanya seorang ulama, la antaraktu asya'an ashtahi ahabbu ilayya min an aqumal lail kullah. Kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri yang mengatakan ini ya. Beliau mengatakan, saya meninggalkan makan malam yang saya nafsu banget sebenarnya, kepengen saya makan tapi saya tinggalin, lebih saya sukai daripada saya memberdirikan sepanjang malam dengan tahajud. Saya tahu nih buat diri saya nih, ibadah saya tuh, dia bilang, lebih baik saya ninggalin sesuatu yang saya sukai, itu lebih naiknya cepat kehadirat Allah daripada saat kita mengerjakan ibadah yang kita udah terbiasa mengerjakannya. Ini teman-teman sekalian, naikin derajat di sisi Allahnya cepat. Kamu kalau kepengen dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalin sesuatu yang sangat kamu inginkan, tinggalin sesuatu yang sangat kamu cintai teman-teman. Makanya Imam Ghazali ketika ditanya sama orang,
Ma ahabbul a'mal indallah. Wahai imam, apa amal ibadah yang paling disukai di sisi Allah? Kata Imam Ghazali, yang paling berat kamu lakukan atau meninggalkan sesuatu yang paling kamu inginkan. Semakin berat kamu mengerjakannya, disitulah nilai ibadahnya. Kata Imam Ghazali nih, kalau orang hobinya tidur malamnya panjang itu, ibadah paling bagus buat dia adalah tahajud. Karena ninggalin kesenangan tidur. Kalau orang hobinya makan, ibadah yang paling bagus bagi dia adalah menahan lapar. Kalau ada orang, dia puasa kuat, tahajud kuat, ibadah yang paling bagus buat dia, karena ternyata dia itu urusan sama duit megangnya kayak pegang nyawa. Ibadah paling bagus buat dia adalah sedekah. Jadi sekalian saya muliakan, jadi orang tuh masing-masing. Nah, karena puasa berisi meninggalkan kesenangan yang secara umum manusia memang sangat menyukainya, maka pada saat itu puasa, menahan lapar, menahan hubungan intim bersama dengan pasangan, ini adalah sesuatu hal yang paling cepat mendekatkan seorang hamba kepada Allah Tuhannya. Saya ingat ayahnya guru saya, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ayahanda dari Hubabah kita, Hubabah Ummu Salim, Hubabah Nur, Hubabah Maryam, Hubabah Syarifah, Hubabah Tolha. Ini kayaknya semua hubabah-hubabah pernah nih saya bawa kemari nih. Betul ya? Kecuali Hubabah Maryam mungkin ya, belum ada pondok pesantrennya ya. Hubabah Maryam almarhumah Al-Haddar ya, Hubabah Maryam Al-Haddar belum sempat datang kemari. Beliau sudah wafat. Jadi sekalian saya muliakan, tapi sisanya nih putri-putrinya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar banyak yang datang kemari. Beberapa diantaranya saya yang menerjemahkan beliau. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini ayahandanya itu punya anak-anak laki perempuan hampir semuanya jadi ulama, teman-teman. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, dan beliau sendiri adalah guru dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kebayang kayak apa agungnya, kayak apa kemuliaan beliau. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini cerita yang saya dengar secara langsung dari putri beliau Hubabah Maryam almarhumah, istri dari Habib Zain bin Smith Madinah. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umurnya, sehat badannya, biar terus bisa memberkahi kita sekalian insyaallah. Istri dari Habib Zain bin Smith, Hubabah Maryam, itu beliau pernah bercerita. Beliau bilang, Halimah, abah saya itu orang yang kuat. Kuat apa Hubabah? Kuat ibadahnya, kuat mujahadahnya. Makanya dia jadi seorang hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab, hatinya luar biasa indahnya. Karamah, pemilik karamah, teman-teman sekalian. Keramat yang memang benar-benar keramat Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ini sekalian, oh ya, sebelum saya ceritakan nih tentang kisah ini ya, terkait dengan mujahadah beliau menahan diri dari hawa nafsu. Habib Muhammad Al-Haddar nih meninggal dunia, teman-teman. Meninggalnya di Mekah. Jadi makam beliau ada di Ma'la, ada di Hajun, dekat area makamnya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Beliau kuburnya kan itu kan memang setiap berapa tahun kan kuburan dilipat tuh, digali lagi buat kubur orang lain lagi gitu. Saat dibalik tuh tanahnya tuh ada satu jenazah yang terpelanting masih utuh, bahkan kainnya masih putih. Padahal itu udah tahun hitungannya. Mereka biasanya tandain tuh, kalau jenazah nggak bisa kemakan tanah, ditandain di atasnya, taruhin batu atau apa gitu, biar nandain kalau yang ini jenazahnya nggak bisa dimakan tanah. Itu teman-teman dibuka sama mereka, penasaran siapa nih
jenazahnya nggak bisa kemakan tanah. Begitu dibuka, kabarnya keciuman bau wangi, dan bahkan bibir beliau itu masih merah, bukan kayak baru meninggal tapi kayak masih hidup. Bibirnya tuh masih merah. Jadi sekalian, orang kemudian saling tanya-tanya, siapa nih, ada yang kenal nggak? Ada yang kenal nggak? Tukang penggali jenazah. Seorang di antara mereka pas lihat dia bilang, oh iya ini saya kenal. Ini namanya Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Yang saya mau ceritain ini teman-teman, jenazahnya nggak bisa dimakan rayap tanah. Ulama, sahib karamah, pemilik kekeramatan yang luar biasa keramat. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, teman-teman saya sekalian, Hubabah Maryam bercerita, kapan waktu tuh Abah ada nyebut-nyebut, ini makan daging kambing guling nih, kambing bakar nih, enak nih. Sampai dari kepengennya makan daging bakar ini teman-teman, kambing bakar ini, beliau tuh sampai kayak agak semacam nabung. Padahal beliau nggak biasanya gitu, kayak ngumpulin duit gitu buat beli kambing. Biasanya asal ada duit, ya udah keluarin aja gitu. Ada yang disedekahin, dipakai buat belajar ini, pakai buat, pokoknya dikeluarin gitu. Ini kayak agak nyimpen sedikit gitu, nyimpen gitu kan, sampai akhirnya kumpul tuh duit buat beli kambing. Belilah beliau kambing. Beliau bahkan sembelih pakai tangannya sendiri Halimah. Ketahu Babah nih, dari kepengennya kayaknya tuh ya, makan kambing bakar gitu. Abis disembelih beliau potong-potong sendiri, beliau bagi-bagi. Segitunya tuh orang soleh nih. Dia kepengen kambing, bukan kemudian dipotong-potong ditaruh kulkas. Itu mah kamu, itu mah saya. Sambil mikir, yang ini buat sop, yang ini buat sate, yang itu buat masak kecap, yang itu buat gulai, yang ini buat, waduh tuh, kita tuh yang punya kerjaan kayak begitu. Orang soleh nggak gitu, hamba Allah nggak gitu. Sehingga sekalian, beliau abisnya potong-potong tuh daging, beliau sisi-sisikan, kemudian beliau bilang, yang ini buat janda yang sebelah sono tuh, kesian sama anak-anak yatimnya. Yang ini kasihin buat nenek-nenek yang ada di ujung jalan sana. Yang ini kasihin buat anak-anak di pondok pesantren sana. Yang ini kasihin, sampai hanya tersisa cuman beberapa kilo gitu dari si kambing itu, cuman dikit lah gitu, bagian paha doang kayak begitu kan. Beliau bilang, yang ini biar ibu kamu Maryam yang masak, dia masaknya paling enak. Habib Muhammad bin Abdullah Haddar punya beberapa orang istri. Dia bilang, umi saya diminta buat masak karena memang masakan umi saya yang paling enak. Dia bilang, umi saya masakin Halimah sampai kayak sepenuh hati banget, mau nyuguhin buat suaminya gitu, kayak enak banget. Dia bilang, sampai ketika tuh daging udah mateng, kami pun menyuguhkannya di hadapan ayahanda. Suguhin, waktunya makan. Abah saya buka tudung saji, ngeliat tuh daging. Beliau liatin aja lama banget, nggak dimakan-makan. Jadi sekalian, kita ngelihatnya kayak yang nggak sabar gitu kan. Ya ampun tuh, udah pakai segala nabung, pakai nyembelih sendiri, pakai potong-potong sendiri. Pasti udah ngebayangin nih makanan nih dari sejak kapan nih. Itu sama beliau diliatin aja, lama tuh daging dilihat. Sampai sesudah beliau kemudian ngambil kain, dia taruh piring tersebut di atas kain, diikat kain tersebut, kemudian panggil salah satu anaknya, nak kirimkan ini ke rumah anak-anak yatim di ujung jalan sana. Kami anak-anaknya kaget setengah mati. Saya bilang sama abah saya, bah, nggak enak ya bah dagingnya bah? Pasti enak banget nak.
Abah kok sekarang nggak mau makannya lagi, bah? Abah udah nggak selera. Selera banget, nak. Terus kenapa abah nggak makan? Abah saya bilang, nak, karena abah yakin abah lebih kepengen lagi daging ini di akhirat nanti. Karena abah yakin kebutuhan abah akan daging ini di akhirat nanti lebih perlu lagi. Maka abah kirimkan kepada anak-anak yatim biar mereka memakannya di dunia untuk abah tagih nanti di akhirat. Untuk abah tagih nanti kesenangan tersebut di akhirat. Tuh, kenapa puasa bisa menjadi amal ibadah yang paling dicinta Allah SWT, karena dalam puasa kamu diharapkan meninggalkan kesenangan. Kesenangan apa? Kesenangan makan, kesenangan minum sepanjang siang dari pagi sampai sore. Sehingga sekalian, jadi intinya puasa ninggalin kesenangan, bukan menunda kesenangan. Jadi kalau lagi puasa, jangan dari pagi udah kebayang-bayang kamu mau buka apaan, sepanjang hari kamu nabung, kamu taruh-taruhin tuh yang mau kamu makan. Bukan itu intinya puasa. Kalau kamu mengerjakan puasa dengan cara seperti itu, hasil puasamu menjadi sangat kecil sekali, sebab bukan jenis puasa yang seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekalian yang saya muliakan, meninggalkan kesenangan. Siap? Bulan puasa nanti cobain puasa nggak pakai mikirin nanti buat bukanya apa. Cobain puasa yang kamu kalau mikir kepengen ini, jangan dibikin, jangan dimasak, jangan dibeli, yang lain aja. Sehingga sekalian, kalau lagi puasa itu, Bu, kamu nggak usah mikir-mikirin makanan yang enak apa, minuman yang enak apa. Emang yang namanya puasa mah yang nggak enak aja jadi enak kok. Betul? Bu, nggak usah beli segala macam aneka sirup yang ada di. Masuk Kak. Fadal. Sedikit sekalian saya muliakan, kalau lagi puasa nggak usah mikirin mau makan ini, mau minum ini gitu. Es teh manis panas, oh nggak ada dong. Nggak ada dong, masa es teh manis panas? Kalau es ya dingin ya kan. Sedikit sekalian, teh manis panas di waktu maghrib, waktu bulan puasa rasanya beda. Betul apa enggak? Orang tuh kalau lagi puasa tambah semakin lapar. Itu sebenarnya Bu ya, sebenarnya itu tuh seharusnya nggak punya banyak pilihan. Lapar itu deket aja kok. Urusannya cuman antara mulut kamu sampai ke tenggorokan. Rasa tuh urusannya cuman deket aja antara mulut ke tenggorokan. Yang punya banyak pilihan itu adalah otakmu sendiri. Sementara rasa kenyangnya itu perut kamu tuh nggak punya banyak pilihan, teman-teman. Dia mah dimasukin apa aja, apalagi lagi lapar, ya udah nggak masuk aja tuh, masuk aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, yang jauh itu kan seleramu, yang jauh itu hawa nafsumu. Sebenarnya laparnya sendiri tuh deket aja gitu. Jadi udah nggak usah nyari-nyari nih, kayaknya hari ini enaknya pastel, lontong, sambusa,
es teler, bakso, Masya Allah, kolak. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, enggak gitu caranya puasa. Enggak gitu caranya puasa. Kita lihat nih cara puasanya hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Sayyidah Aisyah, Bu, istri baginda kita Nabi besar Muhammad, Habibat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibnu Habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binti Habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah wanita terkasih di sisi Rasulullah, putri dari sahabat terkasih di sisi Rasulullah. Sayyidah Aisyah hasil didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu beliau lagi puasa sunnah. Pagi hari dapat kiriman uang dari khalifah. Beliau lihat duitnya lumayan banyak. Misal zaman sekarang 10 juta gitu. Beliau langsung panggil pelayannya. Beliau bilang, Bu, tolong ya bagiin ini ya. Nih 1 juta buat yang sebelah sana tuh. Kamu inget kan anak yatim mama ini? Iya Tuan. Ah nih 1 juta. Yang ini nih kamu kasihin buat ini, yang ini kamu kasihin buat ini, kamu kasihin buat ini. Sudah tuh, anggap 50 juta ya, bukan 10 juta, 50 juta. So ikut sekalian, mablag kabir, nilai yang cukup besar gitu. Udah tuh, sampai Bu, beliau bagi-bagiin uang. Itu sampai beliau tidak menyisakan untuk diri beliau sendiri barang 100.000 sekalipun. 50 juta tuh dibagiin semuanya. Waktunya maghrib, pelayannya tadi tuh yang diminta buat bagi-bagiin duit kebingungan ngasih bukaan puasa buat tuannya apaan. Jadinya cuman roti kering sama minyak samin. Minyak, roti kering pakai minyak, cocol minyak. Sambil nyuguin kayak begitu kepada tuannya, dia bilang, "Lau apa ini? Tuan, coba tuh tadi tuh, kalau saya dikasih sedirham aja, kayak 100.000 aja dah, saya bakalan beliin kamu daging biar buka puasanya agak enakan." Apa kata Sayyidah Aisyah? "Kamu sih nggak ngingetin, nah saya kan lupa." Buat diri sendiri lupa. Buat diri sendiri, kesenangan hawa nafsunya sendiri lupa. Kenapa? Karena selalu yang dipikirkan adalah untuk diri sendiri, tapi di akhirat nanti. Belajar menunda kesenangan bukan sampai maghrib Bu, akan tetapi sampai surga. Belajar menunda kesenangan. Kalau kamu pikir kelamaan sampai surga, belajarlah menunda kesenangan. Bukan sampai maghrib, tapi sampai kematian datang menjemput dirimu itu. Tunda kesenanganmu teman-teman sekalian. Bukan hanya untuk sampai beberapa jam yang akan datang, akan tetapi sampai nanti saat kamu berjumpa dengan Allah, saat nanti kamu berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga sekalian yang saya muliakan, itu kenapa puasa jadi sesuatu yang paling dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain daripada yang pertama lebih bisa diharapkan keikhlasannya, kamu melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena dalam puasa terdapat meninggalkan kesenangan di dunia demi untuk kesenangan di akhirat. Dan yang terakhir, kenapa puasa jadi amal ibadah yang paling disuka di sisi Allah? Kita masih mau bahas tentang sholawat. Kalau ibu-ibu masih mau dengerin, insya Allah ya.
Kenapa puasa jadi sesuatu yang paling dicinta di sisi Allah? Allah mau mengajarkanmu untuk tidak bersandar kecuali kepadanya. Teman-teman, puasa tuh, kenapa Allah suka? Allah seneng kalau ngelihat kita puasa. Allah seneng kalau ngelihat kita lapar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karena dalam puasa ada pelajaran besar dari Allah untuk tidak bergantung kecuali kepadanya. Bu, kita hidup nih Bu nih, bergantung paling kuat terhadap urusan makan minum. Makanya sampai disebut qawamul hayah, disebut sebagai tulangnya kehidupan, disebut sebagai tiangnya hidup. Tiangnya orang hidup itu adalah makanan sama minuman. Makanya begitu nggak makan nggak minum, badan tuh jadi kayak nggak punya tiang, jadi lemas banget. Kalau lagi lapar kan kamu nggak bisa tegak tuh badannya, gitu ya. Sandaran manusia tuh paling utama adalah urusan makan sama minum. Orang kalau nggak makan Bu, mati. Betul nggak? Orang kalau nggak makan nggak minum mati. Kamu kan kayak begitu tuh. Kalau jam segini kamu belum sarapan udah panik. Kayaknya saya mau mulain agak nanar-nanar nih penglihatan. Kayaknya saya kayak hampir pingsan deh. Kenapa? Soalnya saya belum sarapan. Kan begitu. Ibu-ibu sekalian, betapa paniknya kita sama urusan makan minum kita anggap sebagai sandaran kita paling utama, sebagai pegangan kita paling utama. Aku tanpamu mati. Kita ngomong sama makanan, sama nasi. Sehingga sekalian saya muliakan, kamu pisah sama seseorang gitu kan, kamu takut. Tapi lebih takut lagi sebenarnya pisah sama makan Bu. Betul? Betul? Ibu-ibu, teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, kalau kamu inget-inget tuh ya, kita nih sama urusan makanan tuh kan kayak kebergantungan. Nah, nih lebih tepat nih. Kebergantungan kita terhadap urusan makanan. Allah tuh ibu-ibu sekalian, kenapa seneng banget sama puasa? Karena Allah dalam puasa mau mengajarkan kita, kamu tuh dalam hidup tidak sebegitunya bergantung sama makanan. Kamu tuh dalam hidup bergantungnya adalah kepadaku, bukan kepada makanan. Sehingga sekalian, itu sebabnya kenapa banyak hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bahkan bisa bertahan hidup cukup lama tanpa makan, tanpa minum. Tahukah kamu Sayyidil Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, teman-teman sekalian saya muliakan, berbulan-bulan tanpa makan, tanpa minum, ala ghaibubati, beliau berada dalam keadaan ghaibubahnya, beliau berada dalam keadaan ketidaksadaran dirinya, antara dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala, antara beliau sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak masuk satu tetes pun minuman, tidak masuk dalam tubuhnya satu pun makanan selama berbulan-bulan lamanya. Kullu syai'in halikun illa wajha wa ana min nuri wajhi. Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam, di masa-masa itu beliau kayak nggak sadarkan diri. Oh, diinfus barangkali Ustaz? Oh, enggak ada infus, enggak ada apa teman-teman saya sekalian. Beliau aja dalam keadaan tidak sadarkan diri antara ruh beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di masa-masa seperti itu beliau mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajha, semua yang ada di semesta ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali wajah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau kemudian
berkata, wa ana min nuri wajhih, dan aku adalah bagian dari cahaya zatnya Allah. Aku tidak akan pernah terhancurkan. Wali min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia paling agung, walinya Allah terbesar yang ada di kota Hadramaut Tarim, teman-teman saya sekalian, Yaman sana itu. Kota Tarim, wali paling besarnya Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Saya mengijazahkan kepada semua yang hadir di tempat ini, silahkan bertawassul kepada Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, seorang wali besar. Kalau kamu mau tawassul sama beliau, bacanya begini: Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Coba bersama-sama saya. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya Rabbana yassir lana umurana bijahi Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, itu artinya tadi apa? Ya Rabbana yassir lana umurana, ya Allah mudahkanlah urusan saya ini ya Allah. Kalau lagi ada kesulitan apa aja, silakan kalian bertawassul, meminta kepada Allah dengan keberkahan Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kamu bilang, ya Allah mudahkan urusan saya dengan keberkahan Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Baca terus. Itu adalah ijazah dari Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid. Ya, silahkan untuk teman-teman mengamalkan ini. Mudah-mudahan ijazahnya tersambung dari saya. Saya ijazahkan kepada semua yang hadir di tempat ini. Silakan jawab, qabiltul ijazah. Ini Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Teman-teman saya sekalian, berbulan-bulan tidak ada makanan, minuman sampai ke perut beliau. Hidup. Karena memang sejatinya manusia hidup bukan dari makanan, bukan dari minuman, akan tetapi dari kehidupan. Yang kehidupan itu adalah pemberian Allah. Nah, Allah mau latih kita nih. Untuk kamu tuh bergantungnya bukan sama makanan kok. Kebergantunganmu itu bukan sama minum kok. Kamu bisa kok berjam-jam tanpa makan, 14 jam, 15 jam, 16 jam tanpa makanan, kamu kuat. 16 jam kuat. Yang kamu nggak kuat tuh kalau aku lepas, kata Allah. Yang kamu nggak kuat tuh kalau aku lepaskan. Makanya kepada hamba-hamba Allah yang beriman, Allah perintahkan kepada kita berpuasa. Teman-teman saudaraku sekalian, buat ngajarin hati kita jangan terlalu panik sama lapar. Jangan terlalu panik sama haus. Nggak apa-apa. Kamu lapar nggak apa-apa. Kamu haus nggak apa-apa. Tuh kalau lagi puasa 14 jam, 16 jam, 15 jam, kamu nggak makan, kamu nggak minum, nggak apa-apa kan? Allah lagi ngajarin kita seperti itu, teman-teman saudaraku sekalian. Dan coba subhanallah, liatin aja tuh. Ini kalau jam segini kamu belum sarapan, kamu panik, teman-teman. Kamu berasa sakit perut, kamu berasa pusing, kamu berasa segala macam rasa ada tuh. Tapi begitu lagi puasa, aduh belum sarapan nih jam segini nih. Sakit perut apa enggak? Enggak. Kamu jam segini nih misalnya gitu. Andai enggak sahur sekalipun, coba liatin aja. Jam segini kamu sakit perut apa enggak? Enggak, teman-teman. Kamu pusing apa enggak? Enggak, teman-teman. Kenapa gitu? Kuatnya niat,
kuatnya rasa bahwa saya hanya bergantung kepada Allah, saya mau mengerjakan perintah Allah, saya mau jadi hambanya Allah. Maka saudara sekalian saya muliakan, itu sebabnya kenapa puasa jadi sesuatu yang paling dicintai sama Allah. Makanan-makanan enak. Dah puasa kali ini nggak usah cari minuman-minuman enak. Dah puasa kali ini nggak usah pakai segala daftar bukber hari ini di restoran mana, bukber yang besok di instansi mana, nggak usah. Udah, yang pasti-pasti aja. Jadikan puasamu sebagai waktu antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kamu ingin ada puasa Ramadanmu yang setiap harinya ada linangan air mata, kamu menangis karena malu kepada Allah atas waktumu dalam hidup yang kamu buang sia-sia tanpa ada hati yang teringat padanya? Tidakkah kamu ingin ada satu Ramadanmu yang menjadi perbaikan hubungan, yang menjadi sarana PDKT, sarana pendekatan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah yang kamu cari adalah cintanya? Maka puasa Ramadan adalah saat-saat paling intim dirimu untuk mendapatkan pandangan cinta darinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidakkah kamu ingin agar ada satu Ramadanmu kamu tenggelam dalam kamu mempelajari firman-firmannya, surat cinta yang dia kirimkan untukmu, 30 juz Al-Quran yang selama ini kamu tinggalkan? Tidakkah kamu rindu untuk kembali membaca firman-firmannya? Ramadan adalah bulan cinta, jangan mau jauh-jauh kamu darinya. Bulan cinta antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, maka Ramadan, datanglah kepada Allah sepenuh cinta. Kemudian yang tadi saya mau sampaikan adalah mengenai sholawat. Dari semua amal umat yang Nabi Muhammad ambil adalah sholawat. Nabi senang saat lisanmu bersolawat. Apa sih sholawat? Sholawat tuh kita doain Nabi Muhammad. Kamu kalau bersolawat tuh, makanya aneh banget kalau ada orang bilang begini nih, jangan kebanyakan sholawat, nanti kamu menyekutukan Allah dengan Nabi Muhammad. Ini orang gak ngerti nih. Ini orang, ini saya kalau mau ngomong agak kasar, ini orang bahlul nih. Ini orang bahlul nih. Jadi sekalian saya muliakan, sholawat itu ngedoain Nabi Muhammad. Masa orang yang didoain kita mau sekutukan dengan yang kepadanya kita berdoa? Itu kan justru menunjukkan betapa sangat lemahnya orang kalau didoakan. Sini sekalian, kita kalau baca salat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah agar Allah mencintai Nabi Muhammad, menyayangi Nabi Muhammad, merahmati Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita mengkultuskan Nabi Muhammad kalau justru kita malah mendoakan Nabi Muhammad? Faham maksud saya? Teman-teman saya sekalian saya muliakan, ini sholawat. Makanya kenapa para ulama senang bersolawat? Karena dalam solawat ada zikrun Nabi sekaligus ada zikrullah. Nginget Allah dan nginget Nabi Muhammad kumpul dalam solawat. Solawat tuh nggak disebut solawat kalau yang disebut cuma nama Nabi Muhammad, nggak ada jemput nama Allah. Apa itu? Waktunya udah habis. Bel pintu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dikirain saya ditegur, udahan Ustazah, udahan. Ini kok pas banget lagi saya nyebut-nyebut sholawat. Jangan-jangan.
Jadi sekalian saya muliakan, maksudnya jangan-jangan yang mencet bel itu orang dari sebelah mana nih? Dari orang mana gitu. Jadi sekalian saya muliakan, sholawat nggak disebut sholawat kalau yang disebut cuma nama Nabi Muhammad. Sholawatan apa bukan nih? Kalau saya bilang begini nih, Muhammad, 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 sholawatan bukan? Disebut sholawat tuh kalau ada nama Allahnya yang disebut. Mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mau sallallahu ala Sayyidina Muhammad, pokoknya ada Allahnya baru disebut sholawat. Jadi sekalian, terus kalau pembahasannya kayak gini, Ustazah, kenapa kita perlu bersolawat? Solawat tuh kan artinya mendoakan semoga Nabi Muhammad dapat rahmat. Emang Nabi Muhammad belum dapat rahmat? Emang Nabi Muhammad perlu tambahan rahmat? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu ketika bersolawat, kamu mendoakan semoga Allah menambahkan rahmat pada diri Nabi Muhammad. Apakah artinya Nabi Muhammad perlu rahmat? Tidak. Bagaimana perlu rahmat jika Nabi Muhammad adalah rahmatnya Allah? Innama ana rahmatun muhdah, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan di atas muka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat kami bagi semesta. Engkau adalah rahmat kami yang kami hadiahkan, yang kami utuskan kepada semesta ini. Maka bagaimana mungkin rahmat memerlukan rahmat? Nabi nggak perlu sama rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok kita diminta untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, mendoakan Nabi Muhammad agar dapat rahmat? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini para ulama mengatakan semacam menuangkan air, susu atau apapun ke gelas yang sudah penuh. Apa yang akan terjadi? Luber. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh kita, menganjurkan kepada kita, menyarankan kepada kita untuk memperbanyak bersolawat kepada beliau, mendoakan beliau agar beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena Nabi Muhammad berharap agar kalian mendapatkan luberan yang tertuang kepada Sayyidina Muhammad. Sebab antiknya, hebatnya solawat, kalau kita menuangkan kepada sesuatu yang sudah penuh, luberannya seukuran sama yang dituangkan. Akan tetapi solawat kepada Nabi Muhammad tidak demikian. Luberannya jauh lebih banyak daripada yang kamu tuangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan sekurangnya 10 kali lipat, sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat padanya 10 kali lipat. Allah akan bagi rahmatnya 10 rahmat. Kamu bersolawat, kamu mendoakan biar Nabi Muhammad dapat rahmat. Nabinya luber penuh sama rahmatnya Allah. Mestinya kan rahmat tersebut balik sama kamu. Berapa? 1 dong. Kalau kamu bacanya 1, enggak, kata Nabi Muhammad. Enggak 1, 10. 10. Kamu baca 1, kamu dapat rahmatnya Allah 10. Man shalla alayya asyra sallallahu alaihi biha mi'ah. Siapa yang bersalawat padaku 10, Allah akan bagus. Siapa yang bersalawat padaku 100, Allah akan bagi padanya rahmat 1000.
Siapa yang membaca salawat padaku 1000, maka akan bersentuhan bahunya dengan bahuku di akhirat nanti. Ternyata perintah untuk kita memperbanyak salawat adalah karena rahmatnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Sebab ketika kamu minta dirahmati oleh Allah, irhamni ya Rab, rahmatilah aku ya Allah, kamu menjadikan urusan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melewati Nabi Muhammad. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Dan kalaupun diterima, hanya akan kembali kepadamu satu rahmatnya Allah. Akan tetapi ketika kamu melewati jalur Nabi Muhammad, kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad, rahmat tersebut akan kembali padamu sekurangnya 10 kali lipat. Dan lagi pula bersama dengan itu, katanya Imam Syafi'i alaihi ridwanullah, a'mal bani Adam bainal qabuli wa raddiha illa salatu alal habibi Muhammadi. Amalnya umat ini ada yang diterima, ada yang ditolak. Kullu amal ibni Adam bainal qabuli wa raddiha. Amal manusia ada yang diterima, ada yang ditolak. Illa salatu alal habibi Muhammadi, kecuali salawat kepada kekasihku, kepada kekasih Allah, baginda kita Sayyiduna Muhammad. Fa innaha maqbulatun hatman bighairi taraddudi. Ketahuilah sesungguhnya salawatmu kepada Nabi Muhammad pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada pengecualian, tanpa ada keraguan. Saudara sekalian, kamu puasa seperti yang tadi saya sampaikan, akan tetapi puasamu itu ada yang diterima, ada yang ditolak sama Allah. Saudara sekalian, bahkan orang haji udah nabung, daftar berpuluh tahun baru bisa berangkat, keluarin harta nggak sedikit, ninggalin keluarga, waktunya juga nggak sebentar. Ada yang 40 hari, kalaupun paling sebentar 2 minggu, teman-teman saudara sekalian, ninggal keluarga, ninggal perusahaan, ninggal pekerjaan, ninggal segala macem deh, ninggal tanah airnya dia. Saudara sekalian, segitunya udah besar pengorbanannya, segitunya udah besar harta yang dikeluarkannya. Bainal qabul wa raddiha, tetap ada yang diterima, ada yang ditolak. Allah kalau mau tolak haji seseorang, ditolak aja sama Allah, Allah nggak peduli. Akan tetapi ada satu amalan yang andai kamu baca dengan riya sekalipun, biar orang-orang tahu nih suara saya bagus, saya kemudian baca, kata Allah, aku akan terima juga ia di sisiku. Kenapa ya Allah? Penuh cacat amal ini ya Allah. Adakah engkau berkenan untuk menerima juga? Aku terima juga. Kenapa begitu ya Allah? Sebab ketika kamu bersolawat kepada kekasihku Muhammad, tak lagi kulihat siapa yang bersolawat. Aku hanya mau melihat kepada siapa solawat tersebut ditujukan. Ia ditujukan kepada kekasihku Muhammad. Maka aku akan menerima solawat umat meskipun cacat. Aku akan menerima solawat umat meskipun penuh dengan aib, dan akan menerima solawat dan sebab kekasihku Muhammad. Sebelum aku sampaikan solawat tersebut kepada kekasihku, aku akan terlebih dahulu menghias-hiasnya sehingga ia akan menjadi indah ketika sampai di hadapan kekasihku Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka ketika Nabi Muhammad memintamu untuk perbanyaklah solawat kepadaku, itu adalah karena kasih sayang utuh dari hati Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Beliau hendak membuatkan untuk kita segitiga cinta antara kita dengan Allah lewat Nabi Muhammad,
antara kita dengan Nabi Muhammad. Beliau mintakan kepada Allah. Maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian, nih ya, poin terakhir yang mau saya sampaikan mengenai solawat. Allah itu ketika memerintahkan sesuatu, teman-teman, Allah tuh bisa aja bilang kayak begini, wahai hambaku, aku telah banyak memberi kepadamu, maka berikanlah apa yang sudah aku beri kepadamu kepada hamba-hambamu yang lain. Bisa Allah bilang begitu? Allah bisa aja bilang, aku telah berbuat baik pada kalian, maka kalian berbuat baiklah kepada yang lain. Bisa. Akan tetapi Allah tuh kalau mau nyuruh, kita nyuruh aja. Allah nggak ngasih tahu bahwa Allah sudah melakukannya, teman-teman. Enggak. Allah tuh kalau nyuruh sholat, sholat aja. Allah bilang shollu, aqimus sholat. Allah nyuruh kita buat bayar zakat, atuz zakah, kata Allah. Allah perintahkan kita buat puasa, kutiba alaikumusiyam, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita buat haji, atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kalian karena Allah. Allah mau perintah sama kita, perintah aja, teman-teman, kecuali solawat. Allah tuh ketika mau memerintahkan kita bersolawat, Allah pakai cerita gini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diawali dengan cerita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa nggak pakai bilang sallallahu alan nabi? Sungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah nggak bilang begitu. Telah bersolawat, enggak. Allah juga nggak ngasih taunya itu sedang bersolawat atau akan bersolawat, enggak. Akan tapi Allah bilangnya innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Pakai sigat mudhari. Ini nih kalau yang belajar bahasa Arab rada lamaan tahu. Salah satu fadilahnya, salah satu faidahnya sigat mudhari, fi'il mudhari, li faidatil istimrar, li faidatil istimrar. Buat yang belajar nahu, kalau nahunya udah nyampe ke alfiyah tuh, nah itu kamu akan dikasih tahu faidahnya setiap kata-kata. Emang rada lamaan belajarnya ya. Makanya teman-teman, adik-adik yang belajar pondok pesantren nih, jangan sambil-sambilan aja dek belajarnya dek. Yang bener-bener biar kamu banyak ngerti banyak hal. Sebab kalau kamu ngerti banyak hal, kamu akan tahu betapa rahmatnya Allah kepada kita hamba-hambanya, betapa cintanya Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fi'il mudhari punya faidah istimrar. Artinya gini nih, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Senantiasa. Sejak kapan? Sejak dulu. Sekarang lagi ngapain? Bersolawat juga. Besok-besok solawat juga. Sungguhnya Allah dan segenap malaikat-malaikatnya bersolawat kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad. Sampai-sampai Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ketika ditanya sama orang, wahai Syekh, wahai Sayyid, ini Allah sekarang lagi ngapain? Katanya Sayyid Maliki, nah Allah udah bilang dalam Al-Quran, lagi ngapain Sayyid? Lagi bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa artinya solawat dari Allah? Bukan artinya Allah bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, enggak gitu ya.
Artinya adalah Allah sedang mencintai Nabi Muhammad. Allah senantiasa menyayangi Nabi Muhammad. Allah senantiasa merahmati Nabi Muhammad. As-salam minallah ar-rahmah al-makruna bit-ta'zim, ar-rahmah al-makruna bil mahabbah. Rahmat dari Allah artinya adalah kasih sayang dari Allah kepada Nabi Muhammad yang diiringi dengan pengagungan, yang diiringi dengan pemuliaan, yang diiringi dengan cinta yang tak terbatas, luas, tak terhingga kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan segenap malaikatnya menyayangi dan mencintai Nabi Muhammad. Allah dan segenap malaikat-malaikatnya mencintai, senantiasa mencintai dan menyayangi Nabi besar Muhammad. Baru kemudian Allah kasih perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kalian masuklah ke dalam lautan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Wahai sekalian orang yang beriman, bergabunglah bersama kami dalam samudra cinta kami kepada Nabi Muhammad. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian dan ucapkanlah salam senantiasa padanya. Makanya teman-teman saudaraku sekalian, kenapa bahkan sesama umat Islam ngakunya paling Islam, tapi mereka nggak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad? Karena mereka tidak dikehendaki oleh Allah untuk berada dalam samudra cintanya Allah. Allah tidak menghendaki mereka untuk berada tenggelam dalam lautan cintanya Allah maupun cintanya para malaikat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad, karena Allah tidak menghendaki untuk mencintai mereka. Maka saudaraku sekalian saya muliakan, carilah cintanya Allah, carilah cintanya para malaikat lewat jalur cinta kepada Sayyiduna Muhammad dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya solawat tuh jadi bernilai kalau hatimu diiringi dengan cinta. Biar ada hati, biar ada cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad. Walaupun solawat diterima bahkan dengan tanpa khusyuk sekalipun, akan tetapi ia menjadi bermakna ketika sembari bersolawat hatimu dipenuhi dengan cinta. Makanya teman-teman, kenapa doa tuh lebih mudah diijabah ketika kita bersolawat? Ya karena ketika kamu bersolawat tuh kamu masuk dalam samudra cintanya Allah. Maka doa-doamu menjadi mudah diijabah oleh Allah SWT. Yuk, akhiri majelis kita. Udah hampir 11:30. Kita akhiri majelis kita dengan kita bersolawat bersama-sama. Ya, lagi banyak yang sakit. Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al-Attas. Iya, kita baca Fatihah untuk yang dihaulin dalam waktu-waktu ini ya, yaitu yang pertama Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad di Tegal, kemudian lagi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan Habib Hasan bin Ghalib bin Talib Al-Attas. Habib Hasan bin Talib Al-Attas. Habib Ahmad bin Talib Al-Attas. Juga satunya tadi Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bukan. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Talib Al-Attas. Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad Tegal. Iya.
Yang satunya yang Pekalongan ya. Yang dihaulin. Juga Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf Indramayu. Juga haulnya bulan ini juga ya. Biasanya tanggal 16 biasanya. Tanggal 16 Sya'ban. Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf. Kakek saya dari sebelah Umi. Ya. Itu juga seorang waliullah di Indramayu sana itu. Teman-teman saya sekalian, kita akan bacakan Fatihah untuk tiga ulama besar ini ya, dan 3 waliullah besar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ijabah dan kita semua dapat keberkahan mereka semuanya insyaallah. Al-Fatihah ila ruhi Al-Habib Al-Fatihah khususan ila ruh Habib Ahmad bin Ahmad bin Talib bin Abdullah Al-Attas. Annallaha yaghfir lahu wa usulihim wa furim Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa warihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kemudian kita bacain Fatihah untuk yang di Tegal, yaitu Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Annallaha wa usulihim wa furim Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kemudian sekali Fatihah lagi buat Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf wa usulihim wa furu'ihim. Annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita bacakan Fatihah untuk yang sedang sakit-sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesembuhan buat abahnya Ustaz Budur Habib Mustafa Ma'bud, buat abah saya Habib Usman bin Abdullah Al-Aidarus, juga buat semua yang sedang sakit-sakit. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Buat sahabat-sahabat kita, buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita sayangi, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya insyaallah zahir batin. Buat kita semuanya juga, biar selama bulan suci Ramadan sehat zahir batin kita insyaallah. Sehat badan kita, sehat pikiran kita, sehat hati kita. Hati yang sehat kenal siapa yang harus dia cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan hati kita semuanya. Ala hadhihi niyyah bi kunyatin salihah binati syifa ajilan syifaan la yughadiru saqaman wala alama. La hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sholawat Tibbul Qulub 8 kali, 5 kali tanpa lagu, 3 kalinya dengan lagu. Mudah-mudahan jadi penutup akhir tahun buat pondok pesantrennya. Maksudnya penutup masa belajar kita nih kan, kalau ngaji nih masa terakhirnya ini kan di bulan Sya'ban seperti ini ya. Kita tutup. Saya nggak tahu ini penutupannya basyair atau basyair akan tetap diadakan di bulan Ramadan nanti, tapi yang pasti penutupan akhir tahunnya orang-orang ngaji itu ya memang di bulan Sya'ban seperti ini. Mudah-mudahan salawat ini adalah salawat penutup kita sekalian insyaallah ya, sehingga kita nih nanti nih masuk bulan suci Ramadan bisa naik kelas insyaallah. Bisa naik kelas insyaallah. Biar ranking juga hasilnya insyaallah ya, jadi juaranya insyaallah. Teman-teman saya sekalian, tutup majelis kita ini dengan baca salawat Tibbul Qulub
5 kali dengan tanpa lagu dan yang 3 kalinya dengan lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha absari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fatihah bil-qubul wa mi kulli sirrin ila hadratir rasul. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqi shalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi barakat suratul Fatihah taftah lana معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمنبوس والضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan berkah salawat basyair, dengan berkah salawat yang tadi telah kami baca, dengan berkah pembahasan mengenai salawat kepada Nabi Muhammad, dengan berkah salawat yang pernah kami baca di majelis ini, yang pernah kami baca seumur hidup kami, ya Allah. Yang sedang sakit-sakit sehatkanlah ya Allah, yang sedang sulit-sulit mudahkanlah ya Allah, yang sedang sempit-sempit lapangkanlah ya Allah, yang sedang susah-susah mudahkanlah ya Allah, yang hatinya sedang sedih hiburlah ya Allah.
Dengan berkah salawat kami kepada Nabi Muhammad, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dengan berkah salawat kami kepada Nabi Muhammad, tutupkanlah aib-aib kami semuanya ya Allah. Dengan berkah salawat kepada Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah, cintailah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Cintailah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Cintailah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Dengan berkah salawat kami kepada Nabi Muhammad, bersihkanlah hati kami semuanya ya Allah. Semua yang hadir di majelis ini ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad yang hatinya paling bersih, bersihkanlah hati semuanya ya Allah. Sehatkanlah hati kami semuanya ya Allah. Sucikanlah hati kami semuanya ya Allah. Baguskanlah hati kami semuanya ya Allah. Karuniakanlah cahaya di hati kami ya Allah. Lapangkanlah hati kami semuanya ya Allah. Luaskanlah hati kami semuanya ya Allah. Cintakanlah hati kami semuanya kepadamu dan kepada Nabi Muhammad ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad, berkenanlah Engkau untuk bertahta di hati kami ya Allah, hingga kami tidak mencintai apapun dan siapapun lebih daripada cinta kami kepadamu dan kepada Sayyiduna Muhammad ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat salawat kami kepada Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami matikan kami dalam husnul khatimah. Semua yang hadir di tempat ini ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami minta kepadamu dengan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, tetapkanlah iman Islam di hati kami sampai kami mati ya Allah. Senangkan kami dalam kubur kami berkat salawat. Senangkan kami di dalam alam barzah kami dengan berkat salawat. Senangkan kami di padang mahsyar nanti dengan berkat salawat. Padang mahsyar dengan berkat salawat kami dengan Sayyiduna Muhammad, dengan Allah, dengan ya Allah. Berikanlah bisyarah kepada kami ya Allah. Berikanlah kabar-kabar gembira kepada kami ya Allah, untuk dunia, untuk akhirat kami ya Allah. Dan kabar gembira bagi akhirat kami adalah pertemuan kami dengan Sayyidina Muhammad. Jangan ada siapapun yang terhalang dari Nabi Muhammad. Jangan ada matanya tidak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Bersama Nabi Muhammad ya Allah, kami masuk ke dalam surgamu ya Allah. Bersama Nabi Muhammad ya Allah, kami minum dari telaga Nabi Muhammad ya Allah. Di belakang Nabi Muhammad ya Allah, kami melangkah di atas jembatan ya Allah. Karuniakanlah rasa cinta yang besar di hati kami kepada Sayyidina Muhammad, cinta yang membuat kami tak akan pernah terpisahkan darinya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.